Fakta rekonstruksi Carok di Bangkalan 4 orang tewas, ini cara Hasan Basri tak terluka meski dikeroyok. Akhirnya terungkap penyebab Hasan Basri, 40, tersangka kasus Carok di Bangkalan Madura, tidak terluka meski dikeroyok dan 4 lawannya tewas. Penyebab Hasan Basri tak terluka ini terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polres Bangkalan di Desa Bumi Anyar, Bangkalan pada Senin, 26 Februari 2024. Di rekonstruksi ini terungkap adegan demi adegan Hasan Basri bersama sang adik, Wardi, 35, sebelum dan saat-saat Carok itu terjadi pada 12 Januari 2024 silam. Berikut rangkumannya. 1. Hasan Basri ditampar korban. Pertemuan antara Hasan dengan kedua korban kakak beradik, MTJ dan MTD awalnya tanpa sengaja. Pada adegan pertama dan kedua digambarkan, Hasan menghentikan laju motornya di depan sebuah gardu atau pos kamling, menunggu warga lainnya untuk pergi bersama ke acara tahlilan, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada adegan berikutnya, muncul sepeda motor matic yang ditumpangi dua korban kakak beradik, MTD, 26, sebagai sopir dan MTJ, 45, di posisi jok belakang. Keduanya merupakan warga Desa Larangan Timur, Kecamatan Tanjung Bumi. Pada adegan keempat, cekcok antara tersangka Hasan dan korban MTJ mulai terjadi. Keduanya sama-sama dalam posisi saling berhadapan. Korban merasa tersinggung sambil berucap, "Arapah mikros orosen keparlonah oreng, apa kok ngurus keperluan orang lain?" Kalimat tersebut dilontarkan korban MTJ karena merasa tersinggung setelah Hasan yang awalnya sekedar menyapa dan menanyakan ihwal tujuan korban melintas bersama adiknya, MTD. Korban MTJ kemudian mulai memegang kerah baju tersangka dan menampar pipi tersangka dengan tangan kiri. Upaya menampar yang kedua gagal setelah tersangka Hasan memegang tangan korban. Melihat itu, adik korban MTD menghunus dan hendak melayangkan sabetan celurit namun Hasan memegang tangan MTD. 2. Sungkem ke ibu. Sebelum perkelahian menggunakan senjata tajam itu terjadi, Hasan pada adegan ke-18 masih sempat sungkem kepada ibunya sebelum kembali ke lokasi. Itu terjadi setelah Hasan pulang untuk mengambil dua bilah celurit, meladeni tantangan Carok dari korban MTJ. Dalam perjalanan pulang, Hasan berpapasan dengan adiknya, Wardi. Akhirnya, Hasan dan Wardi bersamaan menghadapi MTJ dan teman-temannya. 3. Tewaskan 4 orang tanpa terluka. Dalam adegan ke-21 itu, Hasan yang sudah menggenggam celurit dengan kondisi terhunus, langsung melompat dari boncengan motor Wardi. Ia langsung menuju korban MTJ sambil berucap, "Ayo kak," kepada korban. Pada adegan ke-24, tersangka langsung melayangkan sabetan celurit ke sisi kiri bagian tubuh MTJ. Sabetan pertama dari Hasan itu mengenai kuping kiri meski korban MTJ berupaya menangkis dengan tangan kirinya. Adegan selanjutnya, korban MTJ yang berupaya membalas dengan menyabetkan celurit ke arah tubuh Hasan. Namun, upaya ini gagal karena sabetan kedua Hasan mengenai pergelangan tangan korban dan menghentikan sabetan balasan dari MTJ. Hasan Basri pun tidak terluka. Penyesalan Hasan Basri. Diakui Hasan, setelah membuat 4 lawannya tewas di aksi Carok, dia memang sudah berencana menyerahkan diri ke polisi. Karena itu dia dan Wardi berlari ke arah kebun di sekitar rumahnya. Dengan tubuh yang gemetaran, Hasan Basri dan Wardi kala itu sangat mengkhawatirkan istri, ibu, dan anak-anaknya yang ada di rumah. Wardi kemudian berinisiatif untuk menelepon kakaknya Abdul Rahman. Ia meminta sang kakak untuk segera menelepon kepala desa dan pihak kepolisian. "Di rumah saya itu tinggalkan sama Umi dan ipar saya istrinya dia," ucap Wardi dikutip Tribun Jakarta dari YouTube TV One. "Lalu ada anak saya dan anak dia yang masih kecil. Ingatnya polisi dan kepala desa," imbuhnya. Setelah kejadian ini, Hasan Basri meminta maaf pada keluarga Mat Tanjar, Mat Terdam, Najeri dan Hafid. Hasan Basri juga mengaku menyesal telah membunuh Mat Tanjar dan Mat Terdam saat Carok Madura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.